Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas sebuah film kecelakaan berjudul Duan 2022. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Lisa dan juga suaminya. Ada begitu banyak cinta di antara mereka berdua. Setelah bertahun-tahun menikah, mereka merencanakan ulang tahun pernikahan mereka di luar negara. Kali ini, mereka akan melakukan tur keliling dunia. Larissa sangat bersemangat. Ia benar-benar menyukai kebersamaan dengan suaminya. Rasa cinta benar-benar menyelimuti perjalanan ini. Sayang, perjalanan mereka kali ini terbilang sial karena pihak maskapai malu untuk mengumumkan keterlambatan. Semua ini dilakukan demi menghindari amukan massa yang rutin kesal dengan maskapai mereka. Alhasil, penerbangan yang seharusnya ditunda pun tetap dipaksa untuk berjalan. Larissa dan suami sangat sering berpergian dengan pesawat. Dan di sini kita mengetahui satu kebiasaan aneh Larissa, yakni Larissa memiliki fobia untuk mengikat sabuk pengaman. Ia tidak bisa mengenakan sabuk pengaman di mobil ataupun pesawat. Bahkan di hari ini, ia tidak mengenakan sabuk pengaman serta mulai menikmati perjalanan dengan bersandar di bahu suaminya. Pertama-tama, pesawat terbang dengan sangat mulus. Perjalanan terasa baik tanpa ada gangguan. Cuaca pun mendukung karena benar-benar bagus. Tapi, Larissa tidak tahu bahwa bisa saja ada sesuatu yang buruk terjadi di antara begitu banyak hal yang baik ini. Hingga suatu saat, selama perjalanan, pesawat ini tiba-tiba berguncang hebat. Lisa pun terbangun dari tidurnya. Ia melihat keluar di mana sebuah pesawat jet hampir menabrak pesawatnya itu. Dan sangat disayangkan, sebelum Lisa memikirkan yang aneh-aneh, tragedi pun benar-benar terjadi di mana pesawatnya harus terbelah menjadi dua bagian. Tekanan udara di pesawat turut hilang secara drastis. Pramugari di pesawat pun ikut terlempar, dan karena Lisa tidak mengenakan sabuk pengaman, pada akhirnya ia juga terlempar akibat tekanan udara. Sebelum ia pergi terlalu jauh, suaminya mencoba untuk menangkap serta menyelamatkan Larissa. Pesawat ini akhirnya jatuh. Bagian tempat di mana suami Lisa berada jatuh sepenuhnya. Siapapun pada saat ini hanya akan memikirkan tentang kematian. Dengan susah payah, Larissa duduk di kursi dan mengenakan sabuk pengaman. Setelah itu, ia tidak sadarkan diri. Adegan kemudian berganti di mana kita diperlihatkan beberapa saat kemudian Larissa tergeletak di tengah hutan. Pesawat benar-benar terjatuh parah. Banyak bagian pesawat tidak berada di tempatnya serta terpisah. Setelah benar-benar sadar, Larissa baru teringat bahwa ia baru saja mengalami kecelakaan pesawat yang sangat hebat. Begitu mengingat hal tersebut, Larissa langsung merasakan sakit yang parah di bagian kakinya. Ketika melihat ke bawah, kakinya sudah berada dalam kondisi yang sangat buruk. Sebuah batang besi besar menancap tepat di kakinya. Kondisi kakinya begitu parah hingga sulit untuk dilihat. Larissa juga tahu bahwa ia tidak akan bisa berjalan dengan kondisi seperti ini. Tapi, Larissa sangat berani dan ia sengaja menarik batang besi itu untuk keluar dari kakinya dengan menggunakan kedua tangan. Ketika menarik, nyawanya Larissa terasa hampir melayang dan jeritannya bergema di seluruh hutan. Begitu batang besi tersebut tercabut, darah pun mulai mengalir deras. Untuk menghentikan aliran darah, Larissa sengaja merobek roknya dan membalut kakinya itu. Namun, perban kecil itu pun tidak mampu menghentikan darah yang terus mengalir. Di mana untuk menyelamatkan dirinya, Larissa harus bangun serta bergerak. Ia mencoba bangun, tetapi tetap tidak bisa berdiri karena rasa sakit yang begitu hebat. Larissa berharap ada orang-orang yang sudah datang untuk menyelamatkannya saat itu juga. Itulah sebabnya Larissa mulai berteriak minta tolong. Tapi sayangnya belum ada yang datang hingga saat ini.
Saat itu, Larissa berdiri serta melihat bayangan seseorang di belakang. Larissa pun mendekat dan melihat seorang gadis, di mana ketika Larissa mendekat serta menyentuh gadis itu, ternyata gadis tersebut sudahlah meninggal. Mengetahui hal ini, semua keberanian Larissa mulai luntur. Dalam keadaan sakit dan sedih, Larissa pun harus pingsan di sini. Lalu, kita diperlihatkan jurnalis Rusia yang telah menerima berita tentang kecelakaan pesawat. Mereka turut memulai operasi penyelamatan saat itu juga. Orang-orang mulai bergegas melakukan penyelamatan, tetapi belum ada yang sampai ke lokasi Larissa. Di sini kita melihat Larissa yang sadar karena gigitan nyamuk. Begitu Larissa sadar, suara helikopter pun terdengar di telinganya, dan Larissa mengerti bahwa tim penyelamat telah tiba untuk melakukan penyelamatan. Dengan harapan bertahan hidup, Larissa memutuskan untuk bergerak maju. Ia melepaskan sial dari mayat di sampingnya untuk membalut lukanya serta mulai berjalan menuju arah suara dari helikopter. Untungnya, saat itu Larissa pun bisa tiba di area lapang di tengah hutan dan berharap helikopter bisa melihatnya. Larissa mencoba memberi tanda pada helikopter sambil mengibaskan sial. Sayangnya, pilot tidak bisa melihat Larissa. Tapi Larissa tidak menyerah dan mulai berjalan lagi ke arah helikopter. Sebenarnya sangat sulit bagi Larissa untuk bisa berjalan. Ia benar-benar berada dalam keadaan terburuk karena rasa sakit dan juga kelemahan di kakinya. Ketika berjalan, Larissa tak sengaja bertemu dengan sebuah boneka Teddy. Boneka ini terlihat seperti harta karun bagi Larissa, dan alasannya akan kita ketahui sekarang juga. Larissa sengaja melepas jarum dari boneka Teddy itu serta meluruskannya, di mana setelahnya ia turut menggosok jarum tersebut dengan keras lalu meletakkannya di atas daun. Jarum dan daun berfungsi seperti kompas, di mana suaminya telah mengajarkan trik ini ketika mereka berkemah, dan hari ini trik itu benar-benar menyelamatkan hidup Larissa. Arah dari daun itu akhirnya membawa Larissa ke sebuah sungai. Airnya bersih dan bisa diminum. Setelah mengisi air di kantong plastik, Larissa pun kembali ke tempat pesawat jatuh. Di sini, Larissa sengaja mengambil mantel dari wanita yang telah meninggal dan memakai mantel itu karena udara sangatlah dingin. Setelahnya, ia turut mengambil tongkat dan mengikat tasnya pada tongkat itu. Dengan bantuan tongkat, Larissa bisa bergerak lebih mudah. Larissa pun berpindah dengan sangat hati-hati. Ada banyak bahaya di sepanjang jalan sehingga ia harus benar-benar fokus. Setelah berjalan selama berjam-jam, akhirnya Larissa sampai di lapangan terbuka di luar hutan. Tapi Larissa tidak tahu bahwa tempat ini lebih berbahaya daripada hutan, karena tempat yang ia gapai saat ini adalah lumpur hisap yang langsung menarik Larissa untuk masuk. Larissa pun berusaha untuk bisa keluar. Ia mencengkeram tanah, tapi tanah benar-benar licin. Sebelum lumpur itu menariknya ke dalam, Larissa menggunakan seluruh kekuatannya untuk bisa keluar sekali lagi serta meraih cabang pohon yang cukup kuat demi menahan berat dari tubuhnya. Dengan bantuan cabang tersebut, Larissa pada akhirnya bisa keluar. Saat itu jugalah semua tenaganya benar-benar habis. Saking habisnya, ketika berhasil keluar, Larissa pun langsung tertidur. Beberapa jam kemudian, Larissa yang bangun akhirnya baru sadar bahwa tempat ini sangatlah berbahaya. Larissa pun segera berniat pergi agar tidak terkena musibah yang lain. Kali ini ia mengambil jalan pegunungan. Larissa sangat berharap ketika ia sampai di puncak, ia bisa menemukan seseorang di sana. Meski luka di kakinya sangatlah memburuk, Larissa tetap terus mendaki. Namun sayangnya, begitu ia sampai di puncak, kaki Larissa tiba-tiba mulai goyah dan Larissa pun harus terjatuh lagi. Saat ini semua harapannya tiba-tiba hancur. Jika Larissa mau, maka bisa saja ia tidak bangun lagi dari jatuhnya. Tetapi sesaat kemudian, semua momen indah yang ia habiskan bersama suaminya terlintas di pikirannya. Ia tidak pernah berpikir bahwa perjalanan bulan madu mereka akan menjadi seperti ini, di mana sang suami benar-benar terpisah entah di mana. Begitu memikirkan hal ini, Larissa memutuskan untuk mencari sang suami. Dan keputusan inilah yang memberinya begitu banyak keberanian untuk bisa bangkit kembali.
Tak lama kemudian, Larissa berpikir untuk beristirahat sebentar. Namun istirahat bukanlah takdirnya, di mana tiba-tiba ia melihat seekor harimau betina yang begitu lapar dan sedang mencari mangsa. Larissa mengira harimau itu hanya akan sekedar lewat. Begitu Larissa terlihat, harimau tersebut pun langsung berlari mengejar Larissa. Di mana untuk menyelamatkan diri, Larissa harus bisa lebih cepat daripada si harimau. Di mana akhirnya ketika jarak antara Larissa dan harimau itu semakin dekat, Larissa mulai berpikir bahwa hidupnya akan berakhir. Yang beruntungnya, di depan ada sebuah lubang di mana saat berlari, Larissa pun tersandung dan jatuh ke lubang tersebut. Di lubang itulah harimau langsung meninggalkannya begitu saja. Dan ketika sang harimau pergi, Larissa mulai keluar dari lubang serta mulai memanjat ke sisi yang lain. Area ini adalah area dari gunung yang begitu tinggi. Ketika ia sampai di tepi gunung, tidak ada yang bisa menandingi kebahagiaan Larissa, karena di sisi lain gunung ia bisa melihat bagian pesawat tempat suaminya duduk. Dalam kegembiraannya untuk bertemu sang suami, Larissa tidak memikirkan apapun dan mulai turun dari gunung. Ia pun segera menapakkan kakinya di air sungai yang dingin dan perlahan bergerak maju. Tapi menyeberangi sungai itu tidaklah semudah yang dipikirkan Larissa. Begitu sungai semakin dalam, arus air mulai menyeret Larissa dan air yang membeku mulai membekukan seluruh darah Larissa. Tapi dengan semangat dan memikirkan untuk bisa bertemu sang suami, entah bagaimana Larissa berhasil meraih batu yang ada di sungai tersebut. Larissa pun baru sadar sepertinya 3 hari telah berlalu sejak kejadian itu. Dan di antara mayat-mayat terdapat mayat pilot yang terlihat. Di situ, Larissa turut menemukan pistol darurat di dekat dek pilot. Setelah diamati, ternyata apa yang ditemukan Larissa adalah sebuah senjata suar yang memiliki 2 buah peluru, di mana dengan keberanian, Larissa langsung menembakkan 1 peluru. Namun sayangnya, tidak ada yang melihat suar tersebut. Di sini, Larissa memutuskan untuk menembak peluru kedua dari tempat yang menurutnya akan dilihat oleh seseorang. Di mana ketika bergerak maju, tiba-tiba sesuatu mengenai kaki Larissa. Dan tanpa disangka, itu adalah tas milik suaminya yang berisi banyak sketsa untuk Larissa. Melihat apa yang ditemukan, Larissa benar-benar berharap untuk bisa melihat sang suami. Ia tahu bahwa suaminya ada di dekat sini. Larissa mulai mencari suaminya, meninggalkan segala hal yang ia fokuskan. Dan setelah mencari serta mencari, pada akhirnya Larissa pun menemukan suaminya. Sang suami terlihat sedang duduk di pesawat. Dan seketika itu juga, Larissa langsung memeluk suaminya di mana air mata mengalir deras. Ia merasakan ketenangan yang tidak dirasakan selama 3 hari sebelum ini. Larissa pun dengan segera mengeluarkan cincin pernikahannya serta memasangkannya di tangan sang suami. Mereka berdua pun akhirnya bersantai serta tertidur kemudian. Beberapa saat berlalu, semua yang dilihat Larissa ternyata hanyalah mimpi. Di sini juga, tubuh sang suami ternyata sudah menjadi mayat. Begitu Larissa menyadari hal tersebut, Larissa pun menjerit begitu keras hingga seluruh hutan menjadi hening. Tapi tetap saja, tangisannya tidak terdengar oleh siapapun. Sementara itu, kita melihat helikopter yang akan mendarat di sungai yang sama di tempat Larissa berada. Ternyata, kedua peluru dari senjata suar yang Larissa gunakan benar-benar efektif. Namun sayangnya, di momen seperti ini, Larissa harus lumpuh. Tapi Larissa benar-benar beruntung karena petugas penyelamat berhasil melihat sinyalnya dan segera datang untuk memberikan penyelamatan. Larissa benar-benar berada dalam kondisi yang sangat amat buruk. Dan mirisnya lagi, fakta dari tim pencari, sampai detik ini mereka hanya menemukan 1 wanita yang masih hidup. Dan orang itu adalah Larissa. Di akhir cerita, kita diberitahu bahwa kecelakaan ini benar-benar terjadi pada tahun 1981. Dalam kecelakaan pesawat yang sangat tragis ini, hanya ada 1 wanita yang selamat dan ia adalah Larissa, di mana film pun berakhir di sini. Pada intinya, film ini benar-benar memberikan pelajaran yang luar biasa dalam dunia penerbangan. Ya, tidak bisa dipungkiri kecelakaan ataupun musibah bisa terjadi kapan saja dan menimpa siapa saja. Masalahnya, dalam setiap kecelakaan sudah pasti ada banyak faktor, dan salah satu faktor utama adalah faktor dari manusia itu sendiri.
baik manusia-manusia yang mengendalikan, mengoperasikan, dan mengurus segala bentuk perjalanan. Tapi sekali lagi kita selalu berdoa agar kita semua dijauhkan dari segala malabahaya serta orang-orang jahat dan selalu diberikan keselamatan selama kita hidup di dunia ini. Oke deh guys, mungkin segini aja penjabaran alur cerita dari film The One 2022. Dan kita bertemu lagi ya di video-video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.